Halo semua, kembali lagi bersama saya Erlangga. Di sini saya akan membahas tentang materi laboratorium komputer metode statistika tentang konsep peluang. Di Labcom tentang konsep peluang ini kita akan membahas dua, yaitu permutasi dan kombinasi. Seperti yang kalian tahu, permutasi pengertiannya suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan benda atau sebagian dari sekumpulan benda. Sedangkan kombinasi yaitu suatu pencacahan ruang contoh tanpa memperhatikan suatu susunan atau urutan benda. Jadi di permutasi ketika kalian ingin memilih R benda dari N benda, itu memperhatikan keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan bendanya. Jadi memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi ketika kalian ingin memilih R benda dari N benda, itu tanpa memperhatikan susunan atau urutan bendanya. Jadi kalau dapat disimpulkan, permutasi yaitu mementingkan urutan, AB tidak sama dengan BA, ada jabatan atau posisi. Sedangkan kombinasi tidak mementingkan urutan, AB sama dengan BA, tidak ada jabatan atau posisi. Sedangkan rumusnya ini tertera di samping. Kalau kombinasi C simbolnya, untuk permutasi simbolnya P. Jadi kombinasi N, R. Jadi N itu total keseluruhan objek pengamatan, sedangkan R objek pengamatan terpilih sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R dalam kurung faktorial. Sedangkan untuk P atau permutasi N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Oke, kita di sini ada 5 soal. Namun saya akan menjelaskan cara menjawab 2 soal saja, karena untuk 3 soal lainnya, silahkan kalian tentukan sendiri apakah soal ini tergolong kombinasi atau permutasi. Oke, kita akan ke soal yang pertama. Di sini ada 3 buah kupon undian diambil dari sebuah box yang di dalamnya berisi 100 kupon undian untuk menentukan hadiah pertama, kedua, dan ketiga. Hitung banyaknya titik contoh dalam ruang contohnya. Oke, dari soal nomor 1 ini, sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa tipe soal ini adalah tipe soal permutasi. Mengapa demikian? Karena di sini sudah ada clue-nya, yaitu menentukan hadiah pertama, kedua, dan ketiga. Jadi mementingkan urutan atau siapa yang terlebih dahulu terpilih. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Di sini N-nya sama dengan 100 atau total keseluruhan objek pengamatan. Sedangkan R-nya atau objek pengamatan terpilih yaitu 3. Rumus permutasi di Excel yaitu sama dengan permut kurung buka. Di sini ada number, number underscore chosen. Number ini yaitu total keseluruhan objek pengamatan atau 100. Di sini koma atau titik koma menyesuaikan laptopnya, number chosen atau objek pengamatan terpilih. Di sini 3. Kalau tutup kurung buka lagi, tinggal di enter. Jadi untuk hasil permutasi soal nomor 1 ini 970.200. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Dari 50 mahasiswa himpunan profesi A, hitunglah berapa banyaknya cara dalam menentukan badan pengurus harian sebanyak 6 orang. Oke, dari soal nomor 2 ini, ada 50 mahasiswa himpunan profesi A, dan mereka akan menentukan badan pengurus hariannya sebanyak 6 orang. Tapi di sini tidak memperhatikan jabatan atau posisinya, siapa yang lebih dahulu terpilih. Contohnya tidak memperhatikan apakah harus ketua dulu yang terpilih atau sekretaris dulu yang terpilih. Di sini tidak memperhatikan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa soal nomor 2 ini tergolong kombinasi. Jadi N-nya atau total keseluruhan objek pengamatannya 50 dan R-nya 6 orang karena 6 orang yang akan terpilih untuk menduduki posisi BPH. Untuk rumusnya sama dengan kombin tutup kurung buka
number, number underscore chosen. Jadi n-nya 50, atau titik koma 6, tinggal ditutup kurung buka, enter. Jadi untuk kombinasi 50,6 hasilnya 15.890.700. Oke, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, silahkan kalian jawab sendiri dan tentukan apakah soal ini tergolong permutasi atau kombinasi. Sekian tutorial Pepcom dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.